Bersama Masyiah, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Andre Lahama di channel saya. Kita akan belajar menggali dan berapologet bersama. Pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang tidak terlalu jauh dari tempat saya. Saya membahas tentang sebuah video yang saya tonton dari channelnya Ayah Sofia yang ada di Sulawesi Utara. Saya menyaksikan di video itu ada seorang perempuan, katanya pendeta muda dan juga lulusan dari sekolah teologi, memutuskan untuk mualaf atau pindah ke agama Islam. Alasannya sungguh sangat mencengangkan. Jadi sebelum kita menyaksikan alasannya, mari kita saksikan dulu video berikut ini yang menampilkan prosesi di mana katanya sang pendeta ini mualaf. Kita tonton dulu videonya ya. Ayah Sofia dimanapun berada, yang saya hormati Sohibul Baik, Muskola Al-Akbar, Sinte 2, Lingkungan 5, Kecamatan Sinte, Kota Manado. Alhamdulillah, atas izinnya lah sehingga kita bisa bertemu di tempat yang mubarak ini dalam agenda sama-sama kita menyaksikan prosesi pensyahadatan daripada seorang gadis yang berasal dari Sulawesi Tengah, Desa Pumba-Pumba, Pulau Banggai. Dan alhamdulillah kita akan saksikan bersama-sama. Beliau akan berikrar di tempat ini di Kota Manado, dan perlu diketahui bahwa beliau adalah lulusan sarjana teologi. Beliau adalah seorang pendeta muda. Oke, jadi itu videonya ya. Sekali lagi, perempuan ini sesuai dengan videonya, perempuan ini bukan asli Manado. Dia berasal dari Sulawesi Tengah, kemudian melakukan proses syahadat di Kota Manado, di Kecamatan Singkil. Jadi perlu kita catat bahwa dia bukan orang Manado, tapi entah kenapa di judul videonya perempuan asal Manado ini memutuskan untuk mualaf atau pendeta muda asal Manado. Saya juga bingung, ya suka-suka mereka lah ya, itu channel mereka. Tapi ada satu hal yang saya mau tekankan kepada si Mbak pendeta, mantan pendeta ini, bahwa bukan hanya Anda belajar tentang Islam. Di video Anda saya sudah tonton, tidak ada penjelasan yang konkret kenapa Anda memutuskan untuk pindah. Tapi begini, sebelum saya masuk ke alasan-alasan si ibu pendeta, mantan pendeta ini, saya mau jelaskan dulu bahwa saya adalah orang yang begitu sangat suka dengan Islam. Karena memang apa ya, di Indonesia ini Islam itu adalah culture Timur Tengah yang menurut saya satu-satunya yang memang sangat khas. Jadi bahasanya masih pakai bahasa Arab. Karena kalau Kristen di Indonesia kan Kristennya Kristen Barat, jarang ada Kristen Timur. Nanti kalau tahun ini di Manado baru ada Kristen aliran Timur yang masuk. Ada dari Kristen Ortodoks Koptik. Ini dia foto saya dengan abunanya ya. Waktu itu ada conference, kemudian ada pertemuan retreat pemuda-pemuda Koptik di Sulut. Kemudian saya ikut dan berfoto dengan beliau dan tertarik dengan culture memang dari Ortodoks Koptik, dari Alexandria atau dari Mesir. Jadi di Indonesia memang banyak dengan Kristen aliran Barat. Jadi Islam tuh di Indonesia menurut saya unik karena bahasanya bahasa Arab, lantunannya juga khas. Tapi kalau di Arab sana atau di Timur Tengah ini biasa aja. Kenapa? Karena semuanya sama. Kristen yang aliran Protestan maupun Pentakosta juga di sana berbahasa Arab karena memang itu bahasa mereka. Jadi seperti itu. Kalau di Indonesia ini sangat khas sekali, membuat saya tertarik. Saya belajar. Akhirnya 2015 saya tertarik untuk mendalami Islam. Saya benar-benar mencemplungkan diri saya masuk dan belajar. Tapi saya tidak pernah bilang bahwa waktu saya belajar, saya belajar itu saya benar-benar cari orang Islam, cari ustadz untuk saya belajar. Karena saya tidak mau belajar Islam itu dari orang Kristen. Karena biasanya kalau belajar dari orang yang beda agama dengan itu, kemudian tahulah ya Kristen dan Islam seperti apa. Jadi saya nggak mau belajar dari kesimpulan orang yang bukan agamanya. Jadi saya mau belajar dari orang yang asli Islam. Jadi saya belajar dari seorang ustadz. Uniknya waktu saya belajar, saya pakai peci, kemudian saya pakai. Ini lihat dulu fotonya. Ini foto saya dengan orang yang pertama kali memperkenalkan saya dengan Islam dan membuat saya itu tertarik dengan Islam. Ini dia fotonya. Jadi saya
pakai peci, pakai baju koko, kemudian kadang-kadang saya pakai gamis yang panjang, kemudian saya juga pegang tasbih, saya belajar. Bahkan tiap hari Jumat itu saya ikut dengan beliau sholat Jumat di dalam masjid. Dan mereka, orang-orang yang datang di situ, beberapa orang yang kenal dengan Ustadz ini tidak bilang saya Islam loh. Beliau mengatakan bahwa saya adalah orang Kristen dan dia lagi mau belajar dengan kita. Jadi jangan paksa dia untuk pindah ke agama kita, tapi ajarkan agama kita dengan murni kepada dia. Jadi saya belajar Islam itu sampai di tingkat yang benar-benar mentok. Dan kemudian saya jadi menyadari bahwa Islam ini adalah agama yang membuat saya benar-benar kuat sampai hari ini dan meyakini Islam adalah agama damai. Itu sebabnya saya tidak terprovokasi. Ada bilang teroris buat nama agama Islam, saya nggak peduli. Ada yang pakai cadar, mereka bilang mereka itu terus, saya nggak peduli. Karena saya tahu dari orang Islam itu sendiri, saya belajar langsung dari mereka. Tapi saya tidak mualaf dan mereka tidak memualafkan saya. Itu dia kerennya. Jadi berbeda dengan kualitas Ustadz Kainama, kemudian siapa lagi, Nandar, Filipus Christian yang katanya memualafkan banyak orang di Bolmong. Jadi berbeda. Saya bertemu dengan orang-orang yang, itu sebabnya saya bilang ini, saya tuh hanya nggak suka aja dengan para mualaf ini. Kenapa? Karena memang para mualaf ini banyak hal yang terlalu mereka lebih-lebihkan. Itu yang saya bilang, bahwa kalau kalian mau pindah ke agama Islam, pelajarilah agama Islam dengan baik dan benar. Ini beberapa foto-foto saya, yang benar-benar. Ini ada foto pertama saya pada waktu saya memberanikan diri untuk pakai kopiah, pakai sorban dan juga baju koko. Ini dia, ini fotonya. Dan foto ini pernah membuat satu gereja saya mengira bahwa saya itu mualaf. Jadi foto ini diambil bukan di kota Manado, ini diambil di Jawa. Jadi setelah pulang dari Jawa datang ke rumah, ayah saya tidak mengizinkan saya masuk ke rumah karena pikir saya mualaf. Nah itu dia, itulah. Jadi sebenarnya belajar tentang Islam juga ada suka dan dukanya. Tapi jujur saja saya melihat para mualaf ini dengan orang-orang Islam yang saya temui itu berbeda sekali. Jadi sangat berbeda. Nah ini yang perlu saya tekankan di sini, bahwa ini saya heran kenapa mereka bawa orang Sulawesi Tengah syahadat di Manado, saya bingung. Dan dia juga mengaku bahwa dia itu mantan sekolah teologi dan juga mantan pendeta. Nah biasanya kan jualan-jualannya seperti itu. Nah mari kita saksikan, ini dia dua alasan atau beberapa alasan lah ya dari mantan ibu pendeta ini. Katanya ini alasan terkuat dia untuk pindah, meninggalkan Kristen. Katanya dia di videonya juga itu, ada nanti video panjangnya, saya bisa dicek ya di channelnya Ayah Sofia, di situ ada. Atau klik aja di YouTube perempuan asal Manado yang mualaf, itu langsung muncul di situ, langsung tampil di YouTube Anda. Dia bilang katanya semakin dia belajar Alkitab, Yesus menyuruh dia untuk memeluk agama Islam. Mari kita saksikan dulu beberapa videonya, alasan kenapa dia memutuskan untuk jadi mualaf. Ayo kita saksikan dulu. Oke, jadi itu alasannya ya. Jadi saya tidak menemukan ada alasan yang konkret di alasan yang pertama ini, karena dia hanya menjelaskan awalnya dia tertarik dengan Islam dikarenakan dia sekolah teologi. Di sekolah teologi dia banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran dan membuat dia tuh semakin bertanya-tanya. Kayaknya bukan hanya mahasiswa teologi yang sekolah, yang belajar, kemudian banyak pertanyaan. Orang yang kuliah mungkin ekonomi juga akan banyak pertanyaan. Artinya dia mempertanyakan ini ekonomi mikro atau makro. Kemudian ini tentang ini kenapa dia bisa begini, sebab akibatnya seperti apa. Kan begitu namanya belajar. Saya heran. Memangnya Anda pikir kalau belajar otak kita langsung benar-benar langsung lurus? Saya juga dulu sama seperti
mahasiswa-mahasiswa teologi yang lainnya banyak pertanyaan di dalam pikiran, apakah ada keraguan? Muncul juga keraguan di dalam hati saya, karena namanya mahasiswa belajar, kita tuh kaget. Culture kita awalnya kan biasa di sekolah, di SMA, rumus-rumus yang kecil-kecil sini. Tapi ketika kita kuliah, saya nggak linear. Saya lulusan STM masuk sekolah teologi. Jadi ketika dapat teologi saya langsung bingung. Jadi langsung kayak, ini apa ya? Saya harus belajar lagi teologi kontemporer itu apa, kemudian saya harus lihat eksegesis itu apa, bahasa Ibrani seperti apa, dan banyak pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan. Jadi begini Nona, mantan pendeta, kalau Anda tonton video ini, saya mau kasih tahu, kita kalau mau contoh Anda pindah agama itu atau melakukan segala sesuatu, itu harus ada arah dan faktor. Jadi harus jelas, harus ada yang namanya keluar dari, masuk ke. Jadi begini, alasan Anda keluar dari Kristen itu apa? Masa hanya Anda sekolah teologi, banyak pertanyaan di dalam pikiran, tiba-tiba Anda keluar dari Kristen. Kemudian kalau Anda mau masuk Islam, alasannya apa? Apakah benar Anda menemukan hidayah dalam Islam? Atau Anda masuk Islam karena apa? Jangan sampai alasan Anda masuk ke Islam karena Anda ragu di saat belajar teologi. Aduh, lucu sekali ngana ini. Jadi bisa dibilang bahwa alasannya kurang jelas yang pertama. Mungkin alasan yang kedua, mungkin alasan ini lebih kuat. Jadi kalau begitu mari kita, aduh lucu sekali. Mari kita tonton alasannya yang kedua. Alasan yang kedua ini kita lihat. Ya, itu dia. Jadi hal yang membuat mantan ibu pendeta muda ini katanya ragu, kemudian langsung memutuskan dan tertarik dengan Islam itu karena dia melihat bahwa di Alkitab ditulis Perjanjian Baru, Yesus berdoa di Nazaret itu memanggil bapaknya. Kedua, Yesus di atas kayu salib memanggil Bapakku, Bapakku, atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang jadi masalahnya. Ketiga, katanya ketika dia dibaptis, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Nah, dari pernyataan ini, saya bisa menyimpulkan bahwa si perempuan ini bukan lulusan sekolah teologi. Aduh. Yang pertama, judulnya sudah rancu, wanita asal Manado. Ternyata asalnya Sulawesi Tengah. Manado itu Sulawesi Utara ya. Yang kedua, dia tidak punya alasan konkret kenapa dia keluar dari Kristen dan masuk ke Islam. Itu tidak jelas. Yang ketiga, dia mempersalahkan. Jadi begini, kalau Anda belajar teologi, Ibu Pendeta, kalau Anda benar-benar lulusan dari sekolah teologi, ada proper teologi namanya. Kemudian di dalam sistematika teologi itu ada kristologi, ada juga teologi-teologi yang mempelajari tentang konflik-konflik atau studi kasus seperti kayak tadi. Jadi apa ya? Saya agak rancu dengan entah kenapa para mualaf itu kalau keluar dari Kristen alasannya tuh selalu
mengarah ke Tritunggal, mengarah kepada kenapa Tuhan ada 3. Saya kasih tahu di Facebook, video-video di Facebook atau di YouTube dimanapun, kalau mau search sekarang, ini buat teman-teman Kristen, kalau aku coba cek di banyak pengajar-pengajar yang mengajar tentang Tritunggal itu seperti apa. Karena kalau saya mau bahas Tritunggal kecuali di video sendiri supaya jelas. Jadi sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa coba tonton videonya Pak Bambang Nursena, itu beliau sering menjelaskan tentang 3 varian daripada Tritunggal. Sebenarnya penjelasan beliau cukup matang dan cukup jelas menurut saya. Tapi masih banyak orang yang masih banyak mempermasalahkan begitu, Tuhannya ada 3 dan sebagainya. Anda, Ibu Pendeta, keluar dari Kristen, saya yakin Anda belum pelajari Islam dengan baik dan benar. Saya berterima kasih kepada orang yang mengajarkan saya tentang Islam. Terima kasih banyak Pak Ustadz yang pernah ngajar saya. Akhirnya saya sampai hari ini itu bisa jadi bekal yang baik buat saya. Dan kemudian terima kasih juga supaya saya tidak tersesat seperti Ibu Pendeta yang satu ini dan para mualaf yang lain. Dan sekali lagi teman-teman Kristenku, karena memang di Indonesia kan banyak Kristen dan Kristen culture Barat. Jadi yang para mualaf-mualaf ini seenaknya menyerang. Tapi saya memang adalah orang yang mempelajari culture teologi timur. Di sini Kristennya cuman Kristen aliran barat semua, Gemim, Protestan, kemudian Karismatik, Pentakosta, Metodis, dan yang lain. Tapi sekarang sudah ada Ortodoks Koptik, kemudian ada juga gereja Goy ya, gereja Ortodoks Indonesia. Jadi sudah ada gereja dengan aliran atau culture timur, apalagi yang dari Ortodoks Koptik yang gereja Oriental. Itu memang benar-benar culture Timur Tengah. Jadi saya melihat bahwa setelah saya lihat di gereja Ortodoks atau gereja Koptik, ada namanya sholat 7 waktu di dalam Ortodoks Koptik. Saya pernah ikut akpeyanya, doanya. Saya juga foto dengan abunanya, kemudian dekat dengan beberapa teman, walaupun saya bukan anggota jemaat di sana. Jadi saya menganggap bahwa ini sebuah warna yang cukup bisa menjawab kenapa saya juga sendiri nggak mau meninggalkan Kristen. Jadi saya akhirnya memutuskan, apakah saya pernah ragu, apakah saya pernah bingung? Iya, saya pernah, namun bukan meninggalkan solusi terbaik yang saya lakukan. Jadi begini, ketika kita pacaran, kalau memang atau ketika kita sudah menikah, kita terikat dengan komitmen. Kalau pasangan kita salah, apakah solusinya cerai, atau apakah pasangan kita kemudian melakukan kesalahan yang kita tahu di depan mata, masa solusinya cerai? Kan nggak mungkin. Karena kita ada komitmen dengan Tuhan. Kalau di Kristen itu sehidup semati, satu pasangan aja, nggak boleh banyak. Itu kalau di Kristen ya. Jadi buat teman-teman yang bingung, jangan langsung pindah agama lah solusinya. Solusinya adalah coba di YouTube, di sosial media sekarang sudah marak itu pengajaran-pengajaran. Lihat kalau yang di Manado, kalau rasa bingung dan ragu, mari kita ketemuan. Komen aja di video saya, kemudian Kak, kita dari Manado, mau kudapat, ada yang kita mau tanya. Mari kita ketemu, kemudian kita kajian, kita sharing bersama. Jadi itu dia saja dari saya. Buat teman-teman yang Kristen, tetap pertahankan imanmu, tetap rasional dalam mempelajari Alkitab. Karena Alkitab kita sekali lagi adalah kitab yang bisa dipertahankan dan bisa dipertanggungjawabkan keasliannya dan juga isi-isi dari jawabannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.